Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sejarah sastra, hubungan timbal balik antara kritik sastra, teori sastra, serta sejarah sastra dan fungsi sastra. Oke, simak ya. Yang pertama ada pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Sebagai suatu kegiatan keilmuan sastra, seorang sejarawan sastra harus mendokumentasikannya karya sastra berdasarkan ciri, klarifikasi, gaya, gejala-gejala yang ada, pengaruh yang memelatar belakanginya, serta karakteristik, isi, dan tematik. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara teori sastra dan sejarah sastra. Yang pertama, teori sastra telah muncul karena adanya penyelidikan terhadap sejarah sastra. Yang kedua, teorema sastra diperlukan untuk menginformasikan tentang sejarah sastra. Ketiga, sejarah sastra memerlukan teori sastra dalam perjalanannya. Keempat, teori sastra dapat berkembang sesuai dengan perubahan sejarah sastra atau perjalanan dunia sastra. Lalu, ada hubungan timbal balik antara kritik sastra dengan sejarah sastra. Yang pertama, adanya kritikan terhadap sastra, karya sastra, memperbaharui perjalanan sastra. Kedua, kritik sastra memerlukan bahan dari sejarah sastra. Tiga, ada fungsi sejarah sastra. Secara garis besar, terdapat 3 fungsi utama dalam menggali sejarah sastra, baik bersifat global maupun lokal, yaitu 1. Sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Kedua, sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Sebagai contoh, melalui sejarah sastra dapat diketahui sikap orang Yunani terhadap dewa-dewa, wanita, budak, serta uraian tentang kosmologi abad pertengahan secara terperinci. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Pada gilirnya, pembaca karya sastra harus tahu bentuk dan isi, serta periode jenis-jenis sastra tertentu, sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra dengan tepat. Misalnya, pembaca harus dapat menyikapi dengan pola pikir yang berbeda ketika berhadapan dengan sastra suluk dan ketika berhadapan dengan novel Jawa modern dan sebagainya. Hal ini antara lain dikarenakan eksistensi sastra suluk yang menekankan mistik, terutama mistik Islam kejawen. Dan yang terakhir ada sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Sejarah sastra juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan adil yang signifikan dalam pengembangan manusia dan kemanusiaan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.